Nah, itu adalah masjid terapung yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ya. Itu adalah masjid yang viral kemarin karena adanya retribusi untuk masuk wilayah atau kawasan yang berada di masjid tersebut dianggap sebagai tempat kawasan wisata. Jadi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan memungut retribusi berada di kawasan tersebut, dan telah terjadi salah paham ya, kemarin sempat viral dan sekarang sudah diklarifikasi dan sekarang sudah eh, pindahkan tempat retribusinya arah ke belakang, karena di belakang itu juga tempat wisata ke pulau, bisa kalian lihat. Nah, sekarang kita sudah berada di Kabupaten Pesisir Selatan ya. Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan Motovlog Sumatera Barat. Motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Ya, halo, apa kabar kalian semuanya? Ya, itulah intro dari konten kita kali ini, yakninya tentang Masjid Terapung ya, yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Pesisir Selatan ini adalah sebuah kabupaten besar ya, cukup besar wilayahnya, berada di pesisir barat Sumatera Barat dan juga sebelah selatan gitu, yang berbatasan di bawahnya dengan Provinsi Bengkulu. Dan ini adalah Gor Zainizen ya. Nah, sesuai dengan konten kita hari ini, yang sesuai dengan thumbnail kita yang lihat, Zainizen. Siapa sih Zainizen? Ya, Zainizen adalah bupati pertama. Maksudnya bupati pertama dari pesisir selatan, yang merupakan putra asli pesisir selatan. Dan sekarang kita berada di Kota Painan ya. Kota Painan, ibu kotanya Kabupaten Pesisir Selatan. Dan berbicara tentang pesisir selatan ya, kita tidak pernah melupakan tentang sosok pahlawan dari pesisir selatan. Banyak sekali pahlawan dari pesisir ini, dan termasuk salah satunya yakninya Letkol Zainizen. Siapakah beliau? Karena di pesisir selatan sendiri banyak yang abadikan nama beliau sebagai nama gor tadi, dan juga nama rumah sakit, dan juga tempat-tempat atau nama jalan di Painan ini. Nah, ini adalah Pasar Painan ya. Pasar Painan yang berada di pesisir selatan. Ini pasarnya memang seperti ini, kecil seperti ini. Karena di sini karena daerahnya luas, makanya tidak ada pasar yang agak besar, karena pasar ini tersebar di semua kecamatan di kota Kabupaten Pesisir Selatan ini. Nah, untuk menjangkau ke pesisir selatan sendiri bisa ditempuh dengan waktu 2 jam dengan jarak sampai 100 kilo ya dari Kota Padang. Nah, kita bicara tentang sosok Zainizen. Zainizen adalah seorang putra daerah pesisir selatan. Orang tuanya adalah Muhammad Zain, seorang dokter yang ditugaskan di Sawalunto untuk para pekerja-pekerja tambang batubara di Ombilin. Dan Zainizen kecil itu ditinggal cepat oleh orang tuanya ya, karena orang tuanya terjadi kecelakaan di saat membawa pasien dari Ombilin ke Kota Padang. Zainizen sendiri memulai karirnya atau sekolahnya yakni di Mulo. Setelah itu melanjutkan ke Gyugun ya, atau peta yang kita ketahui, prajurit peta. Dan juga setelah tamat dari sana, beliau ditempatkan sebagai komandan kompi di Sumatera. Dan beliau ini berada di posisinya di Palembang ya, komandan benteng.
Nah, di sana adalah kantor Bupati Pesisir Selatan. Dan setelah karirnya tersebut, Bapak Zeni Zen ini, saat pemerintahan Jepang, beliau sempat gerilya ke daerah perbukitan di Painan ini, di Bayang Sani ya, di pesisir selatan ini. Dan juga setelah agresi Jepang Indonesia merdeka, beliau ditempatkan di Palembang. Dan saat agresi militer kedua Belanda, di mana kota pemerintahan dipindahkan ke Bukit Tinggi, dan saat masa PDRI, beliau ikut gerilya ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Nah, itu beliau sudah bersama anak istri gerilya di sebuah hutan di Bayang Sani ya. Oh, kita sesat kayaknya. Kita lewat sini dulu. Ya, setelah gerilya, karena di PDRI dahulu ada perintah dari Belanda bahwa menghancurkan semua kekuatan kantong yang ada di Sumatera. Jadi Zeni Zen ini adalah target utama Belanda saat perang dunia kedua, agresi militer kedua ya. Nah, di saat itulah beliau gerilya. Dan setelah Indonesia dinyatakan merdeka secara de facto dan de jure, beliau ini ditempatkan berada di posisi yang strategis di TNI ya, sebagai tentara. Beliau berada di Palembang dengan tempat posisi komandan benteng di benteng Sriwijaya ya, komandan di Palembang. Dan setelah itu saat itu beliau disuruh oleh masyarakat sekitar atau masyarakat pesisir selatan untuk menjadi salah satu bupati di pesisir selatan. Nah, ini kita sudah berada di alun-alun pesisir selatan ya. Nah, ini alun-alunnya, dan ini adalah rumah sakit Zeni Zen, Muhammad Zen. Dan ini Muhammad Zen ya. Muhammad Zen sendiri adalah anak dari Zeni Zen sendiri, anak pertama, putra sulungnya. Dan ini rumah masjid di Painan, Masjid Raya Painan ya, kalau bisa kalian lihat. Nah, sedikit kita menyambung tentang beliau tadi. Zeni Zen, seorang bupati yang dijemput sendiri oleh rakyatnya dari Palembang ke Painan. Karena semasa itu, pada zaman Orde Baru ya, karir politik beliau atau karir zaman perpolitikan ini adalah patung Ilyas Yakub ya, juga sebuah patung atau pahlawan dari Painan juga, tepatnya di Tarusan ini ya. Beliau adalah salah satu diplomatik Indonesia dan juga pahlawan nasional dari pesisir selatan. Memang pesisir selatan ini mempunyai putra-putra terbaik, dan salah satu apresiasi dijadikan nama jalan dan juga dibuatkan memorabilianya. Nah, berbicara tentang Zeni Zen tadi, seorang bupati yang ditunjuk langsung oleh rakyatnya, dijemput langsung oleh rakyatnya, karena di pesisir selatan sendiri sudah mulai hancur sudah aur-auran lah kalau kita bilang, gimana perekonomiannya merosot, daerahnya terbelakang. Maka atas apresiasi nenek mama dan cedik pandai yang ada di pesisir selatan sendiri,
menjemput atau menunjuk beliau sebagai Bupati Pesisir Selatan. Sebuah kejadian hal yang langka saat itu yang ada di zaman Orde Baru. Karena di Orde Baru itu yang menjadi gubernur atau pesisir gubernur atau bupati ditunjuk langsung oleh presiden ya. Jadi tidak ada istilah pemilu-pemiluan gitu untuk pemilihan gubernur. Jadi sistemnya de facto ditunjuk langsung oleh presiden. Dan beliaulah adalah bupati pertama yang mengajarkan sebuah demokrasi. Rakyatnya mengajarkan demokrasi, bagaimana beliau ditunjuk oleh rakyat Indonesia sendiri untuk memimpin daerahnya sendiri. Dan alhamdulillah berkat tangan dingin beliau, dengan gayanya beliau menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan ini menjadi kabupaten yang lebih indah, lebih cantik sekarang, dan juga lebih maju perekonomiannya. Dan beliau meninggal pada usia 49 tahun ya. Usia yang sangat muda sekali. Pada tanggal 21 Desember tahun 70-an. Dan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Painan. Nah, nanti akan kita coba untuk mengunjungi Taman Makam Pahlawan Painan ini. Dia berada di sebelah kanan dari jalan ini ya. Semoga aja kita bisa mengunjungi makam beliau. Nah, itulah profil singkat mengenai Zeni Zen, bupati yang dipilih langsung oleh rakyatnya dan dijemput langsung ke Painan, dan juga salah seorang komandan atau batalion yang kukuh menjaga NKRI dan juga menjaga negara kesatuan Indonesia ini dari penjajahan dulunya. Dan beliau sempat layaklah sekiranya dijadikan pahlawan nasional ya. Untuk paling tidak ya itulah sebagai penghargaan kita terhadap jasa beliau. Nah, memang saat ini pesisir selatan sudah tergolong maju ya sekarang, yang bisa kalian lihat. Kotanya sangat cantik, sangat indah. Dan juga sistem pemerintahnya sudah mulai terstruktur menggalakkan sektor pariwisata ya. Dan juga semangat patriot yang ada di sini atau pemimpin pahlawan yang sudah mendahului di negeri ini menjadikan semangat atau batu cambukan buat pemerintahan sekarang untuk lebih fokus ya menjalani pemerintahan. Bahwa seorang Zeni Zen dan putra beliau tadi Muhammad Zen yang diabadikan sebagai nama rumah sakit ya. Dan kita akan ini dia, kita udah dekat dengan Taman Makam Pahlawan Painan. Nanti kita bertemu lagi di sana ya. A few inches later. Nah, kita sudah sampai di pusaranya atau Taman Makam Pahlawan Painan ya, dimana kita berkesempatan untuk mengunjungi makam dari Bupati Muhammad Zen. Wah, sepertinya ini terkunci ya. Kita coba pintu dari sebelah sini, apakah terbuka atau tidak. Oh, ternyata terkunci.
Nah, inilah dia makam beliau di sana, tempatkan di sebelah sana. Mohon maaf sekali, saya bukan bermaksud tidak mau mengambil shootnya ke dalam ya, tapi ya memang kuncinya terkunci. Memang bisa saja sih kita menerobos, tapi nggak enak dengan warga sekitar atau dari apanya, kita menghargai apa nih daerah ini. Sebaiknya kita, mohon maaf sekali, tidak bisa mengambil gambar yang cukup bagus untuk makam beliau. Tadi sih rencananya saya mau ngambil gambar ya di sana ya, tapi ya udahlah, karena sudah dikunci, memang keterbatasan kita untuk menjangkau daerah itu, ya udah. Itulah profil singkat kita, Muhammad profil singkat dari bupati yang ditunjuk rakyatnya sendiri. Dan ya cukup sekian dulu motovlog Sumatera Barat. Memang agak gaje, agak putus-putus saya mengambil cerita karena ya takutnya nanti salah persepsi atau salah pengertian. Ya itulah sedikit pengetahuan saya mengenai profil Zeni Zen, Bupati Pesisir Selatan, yang namanya harum di daerah ini sampai anak beliau Muhammad Zen dijadikan nama dari rumah sakit di Painan. Oke, sampai di sini dulu motovlog Sumatera Barat. Mohon pamit kalau ada salah-salah kata dan pengucapan atau kayak kurang dataan dari penguturan saya tadi. Kalau jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bantu saya mengembangkan channel ini agar lebih bisa eksis terus di kedepannya. Sampai jumpa, see you.